Yang mana Lailatul Qadar ini itu setara dengan 83 tahun. Kalau kita renungkan, seandainya ada orang 40 tahun dia mungkin sibuk kerja, sibuk ngerjain hobi, senang-senang, tiba-tiba dia taubat, 10 tahun dia taubat, 11 tahun dia taubat, dia sudah sama ibadahnya dengan umatnya Nabi Nuh alaihi 83 kali 10 830, 11 kali 910. Itu sudah seperti umatnya Nabi Nuh alaihi salam. 10 tahun aja. Dan 10 tahun itu cuma fadilah dari 10 malam Lailatul Qadar, belum dari ibadah yang lain. Jadi tidak heran kalau ada hadis yang masuk surga pertama kali adalah umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak heran. Kenapa? Bayangkan kalau dia sudah mendapatkan Lailatul Qadar 12 kali. Bayangkan kalau dari muda sudah mencari Lailatul Qadar 60 kali dia dapat Lailatul Qadar. Beda jauh dengan umatnya Nabi. Dan kalau kita hitung Lailatul Qadar seandainya, ini saya betul-betul nyari dari juga dari alamatnya. Malam tanya mendung. Ciri-cirinya Lailatul Qadar itu terang, langit itu jelas. Saya perhatikan sering mendung. Terus apa? Hawanya tenang, hewan-hewan tidak banyak berisik. Tempat saya jangkrik masih berisik. Burung malam-malam ada burung suaranya kayak kuntilanak gitu. Wah, belum tenang, pasti belum. Habis itu paginya seperti matahari, seperti piring, putih bundar atau kuning bundar, gak ada cahayanya. Dah terang gitu, tapi tidak nyorong gitu. Belum saya temukan juga. Bisa jadi masih mungkin malam besok 27 atau malam. Itu kalau kita seandainya pikirkan 1 jam kita ibadah, sejam aja kita ibadah, tapi ketika bertepatan malam Lailatul Qadar, kan tadi dikatakan Lailatul Qadar itu seperti 1000 bulan. 1000 bulan kalau 1 bulan 30 hari berarti 30.000 hari. Sampai ibadah 1 jam, tapi Allah ganti dengan 30.000 hari. 1 jam aja, tapi kita dapat setara dengan ibadah 30 hari tanpa ada malam Lailatul Qadar. Dan ibadah per harinya beda. Kita ada tak dalam hidup ini full 24 jam ibadah? Ada tak? Paling mentok puasa dah paling lama dari subuh sampai maghrib. Alhamdulillah lagi kalau masih tadarus, masih tarawih. Nah ini 30.000 hari, dan setiap harinya itu 30 hari itu katanya Imam Ibnu Katsir, maksudnya apa 1000 bulan itu? Amaluha wa siyamuha wa qiyamuha. Kita seperti melakukan suatu amalan. Contoh tadarus. Tadarus selama 1000 bulan dan ditambah puasa 1000 bulan dan qiyamul lail salat malam selama 1000 bulan. Itu tafsiran daripada Imam Ibnu Katsir. Maka katanya beliau apa tadi? Fata'ammal hisabana. Coba kamu renungi hitungan daripada hitungan tersebut. Dan pikirkan pada dirimu ayu lailatin hadhihi lailah. Malam apa malam ini? Malam ini malam Lailatul Qadar bukan? Yang mana malam tersebut di sisi Allah lebih baik. Bukan setara 1000 bulan, tapi
masih lebih baik daripada 1000 bulan dan lebih afdal daripada masa yang begitu panjang ini. Nah, malam Lailatul Qadar kapan sih waktunya? Memang Allah sembunyikan. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan clue, atau petunjuk. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tahallau lailatul qadar fil ashril awakhir min Ramadan." Cari oleh kalian malam Lailatul Qadar di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Tanggal malam 21 sampai malam 30. Nah, ini kita disuruh nyari. Dan bukan disuruh aja, tapi karena Rasulullah itu qudwah, beliau memberikan contoh. Maka beliau punya 3 kebiasaan ketika sudah 10 terakhir itu, beliau punya 3 kebiasaan. Pertama, syadda mizar. Nabi mengencangkan sarungnya, menunjukkan beliau memberikan upaya supaya tidak banyak makan, karena perut ini bisa diganjal dengan rapatnya sarung. Nabi itu kalau makan sudah sedikit, beliau kalau makan itu seperti ini. Yang kaki kiri itu ditaruh di pantat, yang kaki kanan itu diberdirikan. Ini sudah mengganjal daripada perut, ya, daripada perut supaya nggak masuk banyak. Tapi di bulan Ramadan ditambah lagi, sarungnya dirapatkan, tambah dikit makanya Nabi. Setelah itu apa yang kedua yang dilakukan Nabi? Ahya lailahu. Rasulullah sepanjang malam itu menghidupkan malam-malamnya, ya i'tikaf, terus ya tadarus, baca Quran, ya sholat, semuanya dikerjakan. Terus tadi posisi saya salah, yang angkat ya kiri. Habis itu yang ketiga, aiqadha ahlahu. Rasulullah itu membangunkan keluarganya. Artinya Nabi membangunkan istri-istrinya, Nabi membangunkan anak-anaknya. Jadi rumahnya Nabi itu seandainya ini Masjid Nabawi, rumahnya istri Nabi di depan ada 5, yang di situ ada 1, yang di situ ada 1, yang di situ ada 1, situ ada 1. Itu dibangunkan sama Nabi semuanya. Nah, Nabi ketika bangunkan rumahnya Sayyidatuna Fatimah, beliau ketok. Sayyidina Ali lagi tahajud, tiba-tiba terasa terganggu, siapa malam-malam ketok ini? Selesai sholat itu masih ketok ini, karena Nabi belum dengar dan di dalam sudah ada jawaban atau belum. Akhirnya ketika Sayyidina Ali keluar pengen tahu siapa yang ketok, dibuka, ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baru Nabi katakan, sudahkah ya boleh? Sudah. Baru Nabi lanjut tetap rumah-rumah yang lain. Jadi Nabi membangunkan keluarganya supaya mereka juga antusias mencari ridho Allah. Jadi Nabi itu 10 hari terakhir betul-betul beliau mencari malam Lailatul Qadar. Sampai ada cerita ketika Rasulullah SAW sholat dan i'tikaf. Ini sahabat ikut i'tikaf. Tiba-tiba Nabi sholat pertama, sholat salam, Nabi berdoa. Ini sahabat ikut doa seperti doanya Nabi, ngangkat tangan. Maka sahabat melihat, oh di langit itu lagi terang, bintang-bintang itu tampak jelas, katanya para sahabat, bintang-bintang itu kelihatan. Tiba-tiba sudah ikut amin,
Nabi sholat lagi kedua kalinya. Maka sahabat bermakmum dengan Nabi. Ketika bermakmum sholat, ruku, sujud, naik lagi rakaat kedua, ruku, sujud. Ketika sujud yang kedua rakaat terakhir, pas ketika Nabi menaruh jidatnya, di situ langsung turun hujan. Turun hujan. Akhirnya sahabat ada yang membatalkan. Udah angkat gini, ternyata Nabi masih sujud. Akhirnya sujud lagi. Dan itu sangat lama sampai mulai membanjiri daripada Masjid Nabawi. Dan Nabi belum mengangkat sujudnya, belum mengangkat dahinya beliau. Akhirnya apa? Sahabat sudah mulai kedinginan, sudah mulai terdengar suara menggigil. Karena ini malam hari dan dinginnya kota Madinah beda dengan dinginnya selain Madinah. Akhirnya apa? Setelah Nabi lama sujud, beliau angkat. Ketika sudah mengangkat daripada sujud, di situ hujan langsung berhenti. Langsung berhenti. Selesai salam, maka ada namanya sahabat Anas bin Malik. Sahabat Anas bin Malik ini anak angkat Rasulullah. Beliau anak yatim yang diangkat menjadi anak angkat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih kecil beliau. Melihat Nabi sudah basah kuyup, beliau peka. Nabi kedinginan, lari ke rumahnya. Sama Nabi, mau ngapain? Mau ngambilkan ganti baju engkau ya Rasulullah. Katanya Rasulullah, duduk, kita akan di sini sampai baju ini kering. Bayangkan, malam-malam tidak ada matahari, hujan begitu deras sampai tanah ini banjir. Beliau bilang, biarkan kita di sini sampai baju ini kering. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka katanya para sahabat, itu beliau lakukan ketika bertepatan malam 27 daripada bulan Ramadan. Ini Rasulullah sudah terjamin surganya, sudah maksum dari maksiat, tapi beliau mencari daripada malam Lailatul Qadar. Nah, kita yang banyak dosanya, kita yang jarang ibadahnya, masa tidak mencari kemuliaan malam Lailatul Qadar? Summa qala subhanahu wa ta'ala, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Di dalam kitab tafsir Al-Baghawi dan tafsir Imam Ibnu Katsir diterangkan kenapa Allah menurunkan daripada surat Al-Qadr ini yang menjelaskan tentang malam Lailatul Qadar. Bahwasanya ketika Nabi Muhammad SAW bersama para sahabatnya, tiba-tiba ada orang daripada Yahudi. Ada orang Yahudi yang sudah Muslim, sudah masuk Islam, cerita kepada Nabi bahwasannya ada seseorang yang bernama Sam'un. Beliau berasal daripada Gaza, ya, Gaza Palestina itu. Nah, di situ dulu ada seorang Nabi yang bernama Sam'un. Beliau ini amalannya adalah ibadah, berjihad kepada Allah. Berjihad karena beliau ini sendirian melawan satu kerajaan yang besar. Beliau belum punya umat. Diajak enggan, diajak umatnya enggan, diperangi. Nah, beliau berperang dengan membawa senjata, hamala silah ala atiqi, ditaruh senjatanya itu di leher. Senjatanya adalah 2 rahang onta.
gantungan baru senjata. Nah, ini berjihad selama 1000 bulan. Akhirnya apa? Masih belum kalah, kerajaan kewalahan melawan satu nabi. Akhirnya buat saya berkata, siapa yang bisa menaklukkan atau mengalahkan daripada Nabi Sam'un, maka dia mendapatkan imbalan yang besar. Ada yang nasihatin, coba lewat keluarganya, lewat istrinya. Akhirnya betulanlah istrinya ini dapat surat undangan khusus, diberitahukan kalau kamu bisa mengalahkan suamimu, bisa menyerahkannya kepada kerajaan, maka engkau akan mendapatkan imbalan yang besar. Kau jadi ratu, jadi permaisuri. Ini kerajaan besar ini. Nabi Sam'un yang biasa. Akhirnya tergoda. Wah, kalau cowok diujinya dengan wanita, kalau wanita diujinya dengan harta. Nah, dia tergoda dengan hartanya. Akhirnya apa? Ditanya, Mas, kelemahan sampean itu apa, Mas? Setiap hari perang nggak pernah kalah. Ada. Kamu tes apa aja, insya Allah aku kuat. Oh ya boleh Mas ya? Ya boleh. Dites pakai tali. Bangun-bangun sudah terikat, kaki terikat, tangan terikat. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas. Besoknya dicoba pakai yang lebih keras, pakai lebih tebal, perantai. Gitu juga. Bismillah, lepas. Sangat kuat beliau. Baru dikasih tahu, kamu dengan apapun tidak bisa mengalahkanku, kecuali dengan rambutku, kata beliau. Kekuatanku ini Allah berikan di dalam rambutku. Kau ikat dengan rambutku sedikit aja, aku tidak bisa. Ternyata ketika tidur diguntinglah 4 helai. 2 helai untuk tangan, 2 helai untuk kaki. Pas bangun ternyata sudah terikat dengan rambut. Dicoba, tidak bisa. Bismillah, tidak bisa. Maka dia minta tolong oleh istrinya, Dek, lepaskan. Katanya, enggak, aku akan menyerahkan kamu ke kerajaan. Nah, ternyata sudah akhirnya dijemputlah oleh kerajaan. Dengar Sam'un ini sudah terikat, maka kerajaan ini berpesta. Raja membuat pesta besar-besaran di kerajaan. Semua rakyatnya diundang. Akhirnya Nabi Sam'un dibawa. Di situ diberikan pertunjukan yang luar biasa. Masyarakat menonton, menyaksikan Nabi Sam'un ini disiksa habis-habisan. Matanya dicongkel, telinga dipotong, hidung dipotong, lidah dipotong, badan disayat-sayat, kemaluan dipotong, semuanya dipertontonkan. Akhirnya Nabi Sam'un mengatakan, ya Allah, seandainya engkau memberikan kekuatanku, aku akan menghancurkan semua orang kafir ini, ya Allah. Ternyata apa? Doanya Nabi kabul. Semua yang sudah dipotong sama mereka tadi, Allah tumbuhkan. Matanya tumbuh lagi, telinganya Allah adakan lagi, lisannya ada lagi, semuanya lengkap. Dan Allah berikan kekuatan yang lebih kuat daripada sebelumnya. Tadi kelemahannya adalah rambut, sekarang rambut itu sudah tidak berguna, diikat dengan rambut pun terlepas. Beliau diikat di 2 tiang. Nah, akhirnya apa? Ditarik 2 tiang tadi itu. Senjatanya di rumah. Sekarang yang diganti senjatanya adalah 2 tiang ini. Lempar sana, ayunkan ke sana. Akhirnya satu kerajaan meninggal dalam 1 hari. Semuanya meninggal. Tidak ada orang kafir lagi di tempat itu. Maka beliau beribadah selama 1000 bulan. Nah, maka akhirnya fa'ajiba Rasulullah. Akhirnya Rasulullah dengar cerita orang ini kagum. Masya Allah, ibadah
ibadah jihad 1000 bulan, ketika musuhnya kalah ibadah 1000 bulan. Wa tamanna dzalika li ummati. Akhirnya Nabi itu ingin diberikan keutamaan 1000 bulan itu. Maka beliau bilang, ya Rabb ja'alta ummati aqsara a'maran wa qallaha amalan. Ya Allah, Engkau jadikan umatku ini umurnya pendek-pendek dan amalnya sedikit-sedikit. Amalnya dikit, umurnya pendek. Barulah di situ Allah turunkan apa? Inna anzalnahu fi lailatul qadar sampai akhir ayat. Nah, ini katanya laka wali ummatika ila yaumil qiyamah. Ini untukmu dan untuk umatmu sampai hari kiamat. Artinya semua umatnya ini masih bisa mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar. Ada yang bisa melihat langsung, ada yang tidak bisa. Walaupun tidak bisa, tapi kalau dia beribadah, dia tetap mendapatkan fadilah. Beberapa orang yang bisa lihat di zamannya Nabi, ada yang lihatnya lewat mimpi. Ruku mereka diperlihatkan malam Lailatul Qadar. Mimpi beberapa sahabat. Pas pagi ketemu Nabi, akhirnya Nabi mengatakan, kalian tadi malam mimpi Lailatul Qadar kan? Nggih, Nabi. Ada di dalam tafsir Ibnu Katsir itu. Ada yang di dalam tafsir Al-Baqir itu Al-Imam Hasan Basri, ulama yang tabi'in, beliau mengatakan ada orang tidak percaya malam Lailatul Qadar. Ulama Indonesia ada juga seperti itu. Katanya Lailatul Qadar itu zaman Nabi aja. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Pokoknya tafsirin saya enaknya dia. Nah, katanya cuma sekali aja itu. Setelah itu tidak ada. Jadi pas ketika diturunkan Al-Quran aja itu Lailatul Qadar. Nah, ini terjadi di zaman Imam Hasan Basri. Bahwasannya ada orang mengatakan mengklaim Lailatul Qadar itu cuma di zaman Nabi itu aja. Maka beliau mengatakan tidak, kadzaba man qala dzalik. Yang ngomong itu tuh bohong katanya. Bal huwa ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Dan demi Allah, wallahu alladzi la ilaha illa illahu, inni la anzura annaha Lailatul Qadar. Aku melihat demi Allah, melihat malam Lailatul Qadar. Belum bisa lihat. Apa sih kalau yang di malam Lailatul Qadar itu yang terjadi apa? Tanazzalul malaikatu waruhu. Seluruh malaikat itu turun berjejer, membuat soft. Nah, ini sebagian wali-walinya Allah, kekasih-kekasihnya Allah, orang yang dekat dengan Allah. Allah berikan kemuliaan untuk melihat kemuliaan. Dan ada satu titik yang paling penting dari malam Lailatul Qadar. Tadi kan 1000 bulan. Ada yang lebih besar daripada itu. Apa itu? Dikatakan oleh Al-Imam Al-Kalbi, al-malaikatu yanziluna bi kullama laku mu'minan aw mu'minatin sallamu alaihi min rabbih hatta yatlu al-fajr. Ketika malaikat turun di malam Lailatul Qadar, ya, ketika seluruh malaikat turun dalam malam Lailatul Qadar, setiap bertemu dengan satu orang mukmin atau perempuan mukminah, ketemu orang ini mau ke masjid nih, mau tahajud, oh ini mau iktikaf, oh ini pulang tarawih. Ketika melihat seorang mukmin, Sallamu alaihi min rabbi, mereka ucapkan salam. Bukan mereka yang salam, tapi apa? Min rabbi, mereka menyampaikan salam dari Tuhan, dari Allah. Kamu dapat salam dari Allah, kamu dapat salam dari Allah, kamu dapat salam dari Allah. Itu lebih besar daripada 1000 bulan tadi itu. Itu mendapatkan salam daripada Allah. Sampean boleh cek.
Di beberapa ayat dalam Al-Quran itu Allah berikan salam kepada hamba-hambanya. Salamun ala Nuhin fil alamin, salamun ala Ibrahim, salamun ala Musa wa Harun, salamun ala Ilyasin. Allah titip salam. Sama yang Sayyidah Khadijah pun Allah titipkan salam. Semua orang yang diberikan salamnya Allah, pasti Allah akan berikan pertolongan yang besar. Nabi Nuh alaihissalam yang dihadapi adalah banjir taufan. Banjir taufan ini itu saking dahsyatnya banjirnya, tanah yang satu akhirnya terpecah menjadi benua-benua, menjadi pulau-pulau yang besar, menjadi pulau-pulau yang kecil. Itu banjir taufan. Gunung semuanya tenggelam. Tapi karena dapat salamnya Allah, kapalnya Nabi itu aman. Dahsyatnya itu loh, bisa membuat benua itu terpecah. Mekah itu namanya Ummul Qura, induknya semua desa. Semua tanah itu awalnya adalah tanahnya Ka'bah. Dulu bumi itu air, akhirnya Allah munculkan tanah di kotaknya Ka'bah itu. Ya, yang ini kotak sama yang ininya itu adalah tanah pertama kali. Terus melebar sampai tanah satu besar. Kemudian di zamannya Nabi Nuh semuanya itu terpecah. Saking hebatnya. Tapi karena sudah dapat salamnya Allah, Nabi Nuh di atas kapalnya selamat. Salamun ala Ibrahim. Salam untuk Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ketika menghancurkan berhala-berhalanya Raja Namrud. Raja Namrud murka. Siapa yang melakukan ini? Fa'alahu Ibrahim. Yang melakukan ini Ibrahim. Akhirnya apa? Untuk menjadikan pelajaran. Beliau bukan sekedar menghukum, tapi benar-benar menghukum. Sampai bisa dicek, ada tempatnya itu masih ada. Tempat pelemparan Nabi Ibrahim. Tempatnya tinggi di atas gunung, warna putih, ada tiangnya 2. Nah, dari situlah Nabi Ibrahim dilempar. Dan jaraknya itu jauh. Karena di luar daripada kerajaan itu, di situ ditumpukkan kayu sampai sebulanan, nyari kayu aja. Begitu banyak, ketika bikin apinya betul-betul besar. Makanya bukan dimasukkan gini, tapi dari jauh dilempar. Nah, disitulah Nabi Ibrahim mendapatkan salamnya Allah. Salamun ala Ibrahim. Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kau dingin dan menjadi keselamatan untuk Ibrahim. Api yang begitu besar tidak ada bahayanya untuk Nabi Ibrahim. Salamun ala Musa wa Harun. Nah, akhir ini dah. Salam untuk Nabi Musa dan Nabi Harun. Nabi Musa cuma jalan kaki, yang ngejar Fir'aun dengan kuda. Nabi Musa tidak bawa senjata, Fir'aun dengan pasukannya membawa senjata. Terpojokkan di laut, tapi karena dapat salamnya Allah, Nabi Musa diperintahkan pukul air laut. Ternyata air laut tadi terbelah menjadi 2. Nabi Musa dan kaumnya lewat selamat. Ketika mereka selesai, Fir'aun mencoba, karena tidak dapat salamnya Allah, dia akan dihimpit dan ditenggelamkan di dalam laut. Dan semua orang beriman ketika malam Lailatul Qadar, ketika malaikat bertemu dengan mereka mendapatkan salam dari Allah. Itu yang lebih besar daripada dilipat gandakan 1000 bulan. Jadi ayo kita cari daripada malam Lailatul Qadar. Sedikit lagi. Sayyidah Aisyah nanya, ya Rasulullah, kalau aku tahu malam Lailatul Qadar, fama aqul, apa yang zikir apa yang aku ucapkan ya Rasul? Quli, katakanlah wahai Aisyah,
Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Apa bacanya? Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Atau kalau yang sering itu Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Seperti itu sudah. Jadi itu sebaik-baik bacaan ketika malam Lailatul Qadar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Amin amin ya Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alna minal mujabil 'amilin minal ibadil mukhlisin minal mutakallimin bil ghadis al mursil minal aghniya asy-syafi'in bil ummati wa din wa la hisaba fi yawmiddin. Allahumma inna fahman nabiyyin hamdul mursalin wa ilham al malaikatil muqarrabin. Amin fi dunya hasanah bil akhirati hasanah wa tamanna. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyyi walhamdulillahi rabbil alamin.